Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ibu-ibu belum jawab ya? Ya. Diulangi sekali lagi. Daun salam di samping sumur. Yang jawab salam semoga panjang umur. Amin. Daun salam di samping pohon sawit. Yang jawab salam semoga banyak duit. Amin. Wah, kelihatan mau dapat THR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Bapak pengurus Masjid Baitul Khair yang saya hormati, serta bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat tarawih yang berbahagia. Semua apa kabar? Sehat? Masih kuat sampai lebaran tarawih? Nah, iya. Alhamdulillah, saya lihat jemaah kita masih tetap semangat, masih ramai. Di masjid lain sudah mulai mengalami kemajuan. Apanya yang maju? Barisan sopnya maju, makin berkurang. Tapi jemaah kita di Masjid Baitul Khair TAC ini masih semangat. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan salat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, dari firman Allah ini mengingatkan kepada kita bahwa ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Kedua-duanya harus kita jalankan. Contoh hablum minallah dalam ayat ini, aqimus shalah, tegakkan salat. Sementara hablum minan nasnya, wa atuz zakah, tunaikan zakat sebagai ibadah sosial, sebagai bentuk tanda empati, rasa kasih sayang kepada kaum du'afa. Nah, kedua-duanya ini kalau kita melihat, semuanya ada di dalam momentum Ramadan. Misalnya sholat, ya, sholat di bulan Ramadan ini tidak diwajibkan saja kepada sholat-sholat wajib, tapi juga sholat-sholat sunat. Di antaranya kita diminta untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail, sholat malam seperti sholat tarawih yang kita lakukan ini. Tujuannya apa ini sholat tarawih ini? Ini sesungguhnya juga mendidik kita menjadi orang yang sabar. Ya Pak ya?
Kenapa ada pendidikan sabar di sana? Karena sholat tarawih itu ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Ada imamnya cepat, ada imam yang lambat. Nah, kalau kita kepengen nak cepat selesai, imamnya itu agak cepat sedikit, tapi jangan cepat nian. Kalau cepat nian pula, itu lihat di dalam YouTube tuh, ada orang semayang tarawih 20 rakaat 7 menit. 20 rakaat 7 menit. Lihat, bisa dilihat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin, Allahu Akbar, Allah, Assalamualaikum, selesai. Apa kata anak SMP di belakang tuh, kau baru imam, berkeringat, kita semayang, kata dia. Ya, anak SMP masih kuat kan, olahraga, berkeringat. Tapi macam mana dengan datuk-datuk, nenek-nenek yang asam urat di belakang ya? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, pontang panting. Belum sempat ruku, imam lah sujud tegak pula. Kalau sempat yang nenek-nenek yang penyakit bengek, nah sudah, Allah Akbar, mati. Dituntut kesabaran kita. Maka keterusan ayat Al-Baqarah surah kedua ayat ke-25-26 itu disebutkan ujungnya, ya kan? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikan sabar jadikan solat sebagai penolong kita. Solat dan sabar penolong kita. Sesungguhnya sabar dan solat tidak akan bisa dilakukan illa 'alal khashi'in, kecuali hanya orang-orang yang khusyuk. Nah, kalau yang macam tadi semayang cepat kilat, bagaimana mau khusyuk? Nah, itu makanya kita, biarpun kita bacaannya seperti tadi, kira-kira ibu semayang tadi apa terlalu cepat, sedang atau lambat? Kira-kira macam mana? Sedang lah. Kalau sedang elok lah tu kan. Kalau kurang cepat, saya cepati semayang witir kagak. Biar berasap belakang tu kan. Nah itu. Kalau menurut saya itu sudah ukurannya tuh Pak. Fatihahnya macam mana Ustadz? Fatihahnya boleh disambung, boleh diwasol, asal jangan hurufnya hilang. Itu. Nah, mengenai tomak nina kita, standar tomak nina itu minimal baca subhanallah itu 1 kali, itu sudah standar minimal. Kecuali yang macam ini tadi itu. Itu dah sempat lagi tuh. Ya kan? Nah, sudah itu bapak-bapak, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Artinya kita nih satu masjidnya harus kompak. Ruku imam, kita juga ruku. Sujud imam, kita sudah sujud. Begitulah secara hierarki kepemimpinan kita harus kompak sesama umat Islam. Jangan ada perpecahan di antara kita. Hablum minallah kita bereskan dengan solat kita, hablum minan nas dengan zakat kita. Apalagi ini sudah mau mendekati lebaran, haruslah kita selesaikan satu ibadah penting bapak-bapak. Apa itu? Ibadah zakat fitrah. Zakat fitrah ini fungsinya adalah tuhratul lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Ya.
untuk mensucikan diri kita dari daki-daki puasa. Itu gunanya zakat fitrah tuh. Jadi kalau kita tidak ada bayar zakat fitrah, puasa kita banyak dakinya. Mana daki-daki puasa? Perkataan-perkataan yang lagho. Perkataan lagho itu perkataan yang sia-sia dan perbuatan yang sia-sia. Misalnya kalau bapak-bapak kan menjelang berbuka puasa, supaya dado capek nian, dileko-lekokan puasa tu. Dengan cara macam mana Ustaz? Main dom. Katanya untuk melekokan puasa supaya tak terasa sampai maghrib. Jadi mulai dari pagi main dom, celepak, sambil main dom, main remi, sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dapatlah gambar joker, gambar beru. Tak tahu istri sedang hamil di rumah, awak berdoa terus dapatlah gambar beru. Begitu lahir anaknya, perangai beru. Kena doa bapak, main dom, main remi, gitu. Jadi bapak-bapak hadirin sekalian, ini fungsi zakat. Yang kedua fungsi zakat fitrah kita itu adalah wa tu'matan lil masakin, untuk memberi makan fakir miskin ketika hari raya. Jadi oleh karena itu, kalau mau ngasih dia makan di hari raya, ngasihnya itu bila perlu jangan dekat-dekat lebaran. Kalau bisa jangan malam takbiran. Kalau malam takbiran toko tutup. Macam mana orang miskin nak beli beras, nak beli baju, nak beli ketupat, malam takbiran toko tutup. Jam 12 pula penyerahannya. Pas hari hujan ada jadi nyerahkan, nunggu sepagi pula. Itu tidak sampai ke maksud dan tujuan zakat fitrah. Kalau ingin memberikan makan dia 2 hari lah atau 3 hari menjelang lebaran, kita distribusikanlah, antarlah ke rumahnya fakir miskin tadi kan. Ini zakat fitrah dari panitia badan amil zakat di Masjid Baitul Khair. Nah ini Pak, udah sampai aman. Nah dia bisa belanja. Ada. Kalau misalnya lebaran hari Jumat, hari Kamis dia sudah bisa beli ketupat, sudah beli baju anaknya. Kira-kira masuk akal Pak? Masuk akal? Nah kalau beli malam takbiran baru ngantarnya, tidak dipakai lagi duit zakat tuh, tidak berfungsi. Gitu. Sah-sah puasanya, sah-sah zakatnya, tapi tidak berdaya guna, kurang pahala padilah puasa, padilahnya itu. Nah, kita ini maunya orang berzakat bisa digunakan. Sama dengan bapak ibu berimpak di masjid, ngasih impak ke masjid, tahu-tahu tidak digunakan oleh pengurus masjid, dikumpulkannya di bank sebanyak-banyaknya. Tiap hari dia sampaikan 100 juta, duit kita masjid 100 juta, bahkan menjadi kebanggaan. Duit kita 100 juta, duit kita 1 miliar, bangga pula menyebutnya. Tapi orang menyesal, ngapalah aku berwakaf berimpak di masjid itu, tidak dimanfaatkan, pahalanya tidak mengalir, mendap di situlah. Maka oleh karena itu yang bagus itu segera kita salurkan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, inilah sekedar motivasi semangat kita dalam beramal. Selesaikan hablum minallah dengan solat, dan selesaikan pula hablum minan nas kita dengan zakat fitrah.
Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekompakan kita dengan warka'u ma'ar raki'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.